Cerita dimulai 6 tahun setelah bumi dilanda suar matahari masif yang menghancurkan hampir semua teknologi modern di seluruh dunia. Peradaban runtuh, kondisi diperparah dengan kelaparan, penularan penyakit, sulitnya obat-obatan, teknologi terutama yang bertenaga listrik lumpuh total. Peradaban kembali ke kondisi primitif di mana hukum rimba yang berkuasa. Dan kisah akan berfokus kepada seorang penyintas yang kini bekerja sebagai pencari harta karun bayaran bernama Jack. Pekerjaannya adalah mencari dan mengambil barang-barang berharga yang tersisa dari peradaban lama sebelum terjadinya bencana. Jack sendiri dikenal tangguh, berani, dan terampil dalam bertahan hidup, di mana pekerjaan ini tidaklah mudah karena banyaknya pecintas lain yang juga saling merebutkan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Salah satu klien utama Jack adalah August, kita panggil saja Agus. Agus sendiri telah memproklamasikan dirinya sebagai Raja Inggris baru setelah peradaban modern hancur, di mana setelah Jack memberikan biola yang ia dapatkan, ia pun mendapatkan imbalannya dan kembali ke sebuah kapal bekas yang berlabuh di muara sungai yang kini menjadi sarangnya yang aman. Besoknya, Agus dan para prajuritnya mendatangi kediaman Jack. Ia memberikan sebuah misi penting yang imbalannya tidak main-main, yaitu sebuah kapal baru untuk tempat tinggal Jack yang baru. Misi tersebut adalah menemukan artefak legendaris yaitu lukisan Mona Lisa yang diyakini ada di dalam runtuhan puing-puing pasca bencana suar matahari tersembunyi di suatu tempat di Eropa, khususnya di Perancis. Dan tanpa pikir panjang, Jack dengan pesawat Antonov An-2 yang sudah usang dan tua, Jack pun terbang ke Perancis menuju zona paling berbahaya di bekas Eropa itu. Dan masalah terjadi ketika Jack dan pilotnya masuk ke Perancis, di mana mereka mendapati serangan yang mengharuskan Jack untuk melakukan pendaratan darurat. Dan kita akan diperkenalkan dengan seorang bernama Volkov. Ia adalah seorang panglima perang brutal dan penguasa de facto di sebagian besar wilayah Prancis. Sama seperti August, ia memanfaatkan reruntuhan peradaban untuk memproklamasikan dirinya sebagai penguasa, mengendalikan sumber daya vital, dan menindas penyintas lokal untuk ambisi pribadinya. Begitu mengetahui ada pesawat penyusup yang masuk ke wilayahnya, Volkov langsung mengerahkan pasukan untuk mencarinya. To every gang, every informant, every soldier, 1,000 bullets where it finds out. Jack sendiri berhasil selamat setelah hampir mati tertembak tank. Lalu ia mendatangi tempat di mana polisi sedang berjaga untuk merebut kendaraan mereka. Dan ketika posisi Jack tersudutkan karena polisi lain datang dengan membawa pistolnya, tiba-tiba ia adalah Drea, seorang aktivis lokal yang benci dengan Volkov, sekaligus seorang pemandu yang diutus Agus untuk mendampingi Jack mengambil lukisan Mona Lisa. Drea lalu mengajak Jack ke gereja tempat sang pendeta berada bernama Romo. Di sanalah Drea menyimpan mobil yang akan digunakan untuk mencari lukisan Mona Lisa. Tak hanya itu, Romo juga punya peta yang memberitakan lokasi lukisannya. Sir Willie, brave territory. Tak lama datang antek-antek Volkov yang sepertinya sudah mengetahui tujuan Jack dan Drea, karena faktanya Volkov juga menginginkan lukisan tersebut. Dan dengan tega mereka membunuh Romo yang notabene adalah seorang pendeta di gereja tersebut. Dan terjadi kejar-kejaran antara Jack dan antek-antek Volkov dengan mobil anti peluru dan mesin tenaga 1000 kuda yang ia kendarai. Jack dapat dengan mudah menghindari antek-antek Volkov. Lolos dari kejaran, Jack langsung menuju sebuah kota bernama Chouli. Konon, kota ini paling berbahaya di Prancis.
Malam harinya, saat mereka berhenti sejenak untuk beristirahat, Drea mengungkap fakta penting. Ia mengatakan bahwa Volkov mengincar Mona Lisa bukan hanya sebagai sebuah lukisan biasa. Menurut Drea, di dalam kotak itu tersimpan makanan, perbekalan, bahkan sebuah senjata yang tidak boleh jatuh ke tangan Volkov. Oleh sebab itu, Drea mau mendampingi Jack karena ia percaya hanya Jack lah yang dapat menemukannya. Drea juga jujur dirinya bisa merakit bom jika sewaktu-waktu Jack membutuhkannya. Let's get going. Besoknya, Volkov sudah menyiapkan pasukan besar untuk mengejar mereka berdua, yang Jack dan Drea kini telah tiba di Shaoli, tempat yang paling ditakuti Drea. Konon, tempat ini ditinggali oleh mutan pemakan manusia. Oleh karena itu, mereka berdua harus segera menemukan kotak itu sebelum mutan-mutan itu menemukan mereka. Jack segera memulai pekerjaannya. Sayangnya, lukisan itu sudah dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui. Tidak menyerah, dengan kemampuannya memecahkan kode, Jack berhasil menemukan lukisan itu berkat buku catatan yang tertinggal di sana, yaitu Smirnov, sebuah benteng tua yang sudah lama tak digunakan. Let's move. Tepat di saat yang bersamaan, datang para White yang sudah mengetahui posisi mereka. Tak ingin buang-buang waktu, mereka pun langsung pergi meninggalkan jebakan untuk para White. Saat dalam perjalanan itulah, Drea juga segera menghubungi tangan kanan Agus untuk meminta bantuan mengirim tim pengambil lukisannya. Sementara itu, Volkov baru tiba di Shaoli, namun dengan jejak sidik jari yang ditinggalkan Drea di atas peta, Volkov pun bisa langsung tahu kemana perginya mereka berdua. Setibanya di benteng, mereka harus masuk ke sistem kontrol karena hanya dengan listriklah pintu bunker bisa terbuka. Namun masalahnya, seluruh listrik mati pasca bencana suar matahari dan satu-satunya tenaga listrik yang tersisa hanya dengan panel surya. Itu pun hanya cukup memutar baling-baling kipas yang ada di lorong. Dengan terpaksa, Jack akan memasuki melewati lorong yang ada kipasnya, di mana Drea akan mencoba menghancurkan panel surya untuk menghentikan kipas yang akan dilalui Jack. This will have to do. Di mana ketegangan pun kembali terjadi ketika tali yang digunakan Jack tak cukup untuk menahan bebannya, sementara Drea masih belum bisa mematikan panel surya akibat bidikannya yang sempat meleset, sehingga Jack pun akhirnya mendarat dengan sempurna tepat ketika Drea berhasil menghancurkan panel suryanya. Lagi, Jack harus melewati sebuah lorong yang ternyata sudah dibanjiri dengan air hujan. Mau tak mau, Jack harus mengambil satu tarikan nafas untuk melewatinya. Berhasil keluar dari lorong berisi air, Jack menekan tombol darurat yang hanya bisa dibuka dari dalam agar Drea bisa masuk, dan Jack pun berhasil mendapatkan lukisan Mona Lisa dengan rasa bimbang. Karena ternyata lukisan Mona Lisa yang dimasuk adalah sebuah bom atom yang sama untuk meledakkan Nagasaki Hiroshima. Karena sesungguhnya Amerika telah membuat 3 bom, 2 diantaranya diledakkan di Jepang dan 1 lagi yang tersisa untuk Moskow yang kini berada di hadapannya. This bomb was meant to traveling a long way. It's a bomb and you get everything else. Disinilah letak kekesalan Jack. Di saat dunia sedang dilanda krisis, mereka, para elit tidak mempedulikan rakyatnya. Mereka malah memanfaatkan kondisi itu untuk saling merebutkan kekuasaan, menindas yang lemah untuk kepentingan pribadi. Jake, wait! Drea sendiri jujur terkait dirinya yang menyembunyikan informasi yang sebenarnya, karena jika Jack tahu dari awal, ia pasti tidak akan mau membantunya. Meski sama-sama berbahaya, Drea lebih percaya ke Agus ketimbang bom itu harus jatuh ke tangan Volkov. Dan benar saja, tak lama datang anak buah Agus untuk mengamankan bomnya, namun tiba-tiba terjadi baku tembak yang dimenangkan pasukan Volkov. Mereka membantai habis pasukan pengaman bom Agus dan berhasil merebut bomnya. Sementara Jack, ia baru datang setelah tadinya sempat kesal karena telah dibohongi. Beruntung, Drea masih bisa bersembunyi setelah terkena tembakan di kakinya. Jack pun lalu mengajak Drea untuk merebut kembali bom dan konektornya, karena tanpa konektor, bom tidak akan bisa diledakkan. Tak ingin buang-buang waktu, mereka berdua bergegas menyusul kereta yang ditunggangi Volkov CS. Kill the lights.
Dengan bermodal granat yang diambil di dalam bunker, Jack mulai menyusup ke kereta dan mulai menghabisi mereka yang berjaga sekaligus. Sementara Jack masuk ke kereta, merebut konektor bomnya, Drea mulai merakit bom untuk meledakkan jembatan yang satu-satunya jalan yang akan dilewati kereta. Kembali ke Jack, ia pun akhirnya berhadapan langsung dengan Volkov dengan melakukan pertarungan jarak dekat dan memaku tangan Volkov dengan meja sehingga Jack pun berhasil merebut konektor bom yang dijadikan kalung Volkov dan mengatakan kalau ia di sini bukan merebut bomnya, melainkan hanya jadi pengalihan saja. Nice beard. Sadar ada yang tidak beres, Volkov langsung bergegas ke gerbong masinis untuk memberhentikan laju keretanya, namun terlambatlah sudah karena Checkmate. Drea pun meneriakkan Jack karena ia tahu Jack masih ada di kereta bersama Volkov. Lalu tiba-tiba Jack keluar dari belakang dan langsung memeluk Drea. Setelah kekacauan ini terjadi, Jack kembali menemui Agus, tidak dengan Mona Lisanya. Ia memberikan konektornya dengan mengatakan jika Agus masih mengingat bomnya, Agus bisa ambil sendiri di dasar jurang bersama runtuhan kereta api. Tamat. Enjoy your little boat. Jack pun akhirnya mendapatkan imbalan berupa kapal yang diimpikannya dan berlayar jauh bersama Drea yang kini sudah menjadi istrinya. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah bahkan setelah peradaban modern hancur total dan hanya segelintir manusia yang tersisa, kekuasaan, harta, jabatan adalah hal paling menarik untuk diperjuangkan.